Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi dengan saya, Ibu Mahrani, dalam materi operasi hitung bilangan pangkat dan akar. Namun, sebelum kita masuk ke inti materi, sebelumnya Ibu ingin menyapa kalian semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat dan terus semangat. Oke ya, kita mulai materi kita tentang operasi hitung bilangan pangkat dan akar. Anak-anakku, operasi hitung bilangan pangkat dan akar terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita mulai dari operasi hitung ya yang melibatkan penjumlahan. Contoh ya, 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, maka kita selesaikan satu persatu ya. 4 kuadrat dulu kita kasih dalam kurung. 4 kuadrat itu adalah 4 dikali 4. Oke, ditambah 5 kuadrat, 5 kali 5. Nah, kemudian kita hitung 4 kali 4-nya dulu ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, 16 ditambah 25 hasilnya sama dengan 41. Maka 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat hasilnya adalah 41. Nah, selanjutnya kita masih dalam contoh operasi hitung yang melibatkan penjumlahan, tapi dalam bentuk soal yang lain ya. Contoh 3 kuadrat kemudian ditambah akar 25 sama dengan. Nah, di sini sudah melibatkan bilangan pangkat 2 dan bilangan akar pangkat 2. Kita tinggal menyelesaikan ya. Kita uraikan dulu 3 kuadratnya ya. 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3. Kemudian ditambah ya akar 25, boleh ditulis akar 25, tapi kalau sudah mengetahui jawabannya akar 25, boleh langsung ditulis ya. Akar 25 itu kan 5, jadi kita langsung tulis 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian tinggal kita selesaikan. 3 kali 3, 9 ya, ditambah 5. Nah, sama dengan 14. Maka 3 kuadrat tambah akar 25 hasilnya adalah 14. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh operasi hitung yang melibatkan pengurangan. Nah, contohnya ya, 8 kuadrat dikurang akar kuadrat dari 36 sama dengan titik-titik. Nah, sama dengan contoh yang tadi, 8 kuadratnya ini ya harus kita uraikan terlebih dahulu. Ya, 8 kuadrat adalah 8 dikali 8, kemudian dikurang akar 36. Anak-anakku pasti sudah tahu akar kuadrat dari 36 itu adalah ya, bagus, 6 ya. Nah, ini 8 kali 8-nya kita tinggal kalikan. 8 kali 8 itu adalah 64. Dikurang 6, maka hasilnya adalah 58. Oke, jadi 8 kuadrat dikurang akar kuadrat dari 36 hasilnya adalah 58. Oke, kita lanjut ya ke
operasi hitung yang melibatkan perkalian. Ya, contoh akar pangkat 3 dari 125 ya dikali 2 pangkat 2. Oke. Nah, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Akar pangkat 3 dari 125 itu pasti kalian sudah tahu ya, adalah 5 ya. 5 kali 5 kali 5 hasilnya itu adalah 125. Oke, kemudian kita kali dalam kurung 2 pangkat 2 itu yaitu 2 kali 2. Oke, kemudian kita tinggal menyelesaikan. 5 dikali 2 kali 2 4. Oke, nah hasilnya 5 kali 4 adalah 20. Jadi ya, akar pangkat 3 dari 125 dikali 2 pangkat 2 hasilnya adalah 20. Nah, selanjutnya kita ke operasi hitung bilangan yang melibatkan pembagian. Ya, contoh soal 6 kuadrat dibagi ya akar 4. Ya, ini contoh soal, maka kita akan menyelesaikan dengan menguraikan ya 6 kuadrat terlebih dahulu. 6 dikali 6, oke, dibagi akar 4 itu berapa? Oke, bagus ya, 2 ya. Akar 4 itu adalah 2. Kemudian kita tinggal menyelesaikan. 6 dikali 6 adalah 36. Kemudian dibagi 2. 36 dibagi 2 adalah 18. Maka 6 kuadrat dibagi akar 4 ya, akar pangkat 2 dari 4 hasilnya adalah 18. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kerjakan terlebih dahulu operasi yang dalam tanda kurung. Ya, kemudian yang kedua, kerjakan operasi hitung yang menggunakan pangkat dan akar pangkat. Yang ketiga, kerjakan operasi hitung perkalian dan pembagian. Selanjutnya yang keempat, kerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Oke, anak-anakku, sekarang kita lihat contoh soal berikut ya. Misalnya ada contoh soal ya, ada soal yang melibatkan berbagai operasi hitung. Di dalamnya ada misalnya penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian ataupun juga ada pengurangan ya. Ini contoh soal 3 kuadrat ya ditambah akar kuadrat dari 64. Kemudian ada lagi perkaliannya kali 2 pangkat 3. Kemudian dikurang lagi dengan akar pangkat 3 ya dari 125. Ini kita diminta menghitung hasil dari operasi hitung campuran ya. Maka kita uraikan terlebih dahulu 3 kuadratnya ya. 3 kali 3 kemudian ditambah, ini akar 64 berapa ini? Oke, 8 ya. 8 kali 8 adalah 64. Kemudian kita uraikan 2 kali 2 kali 2 ya, karena dia berpangkat 3. Oke, kemudian akar pangkat 3 dari 125 ya. Oke, anak-anakku pasti sudah tahu hasilnya adalah 5. Oke, nah selanjutnya kita tinggal menyelesaikan tahap demi tahap ya.
3 kali 3 sama dengan 9, kemudian ditambah 8, kemudian dikali 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Oke, kali 8 dikurang 5. Oke ya. Kemudian kita tinggal menyelesaikan. Nah, 9 ini tidak bisa ditambah dulu ya, karena ada 8 kali 8. Urutannya tadi kan sudah kita jelaskan bahwa urutan perkalian dan pembagian itu lebih dahulu dikerjakan daripada urutan penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini tidak boleh langsung ditambahkan. Yang diselesaikan terlebih dahulu adalah 8 kali 8. Maka 9 tetap ditulis terlebih dahulu. Kemudian 8 kali 8 berapa? Ya, 64. Kemudian dikurangi 5. Oke. Nah, karena tanda di sini yang ada tinggal tanda tambah dan kurang, ini mereka ini tanda tambah dan kurang ini setara ya. Nah, boleh dikerjakan mulai dari awal, dari pertama di sini. 9 tambah 64 itu adalah 73. Kemudian tinggal dikurangi 5. Maka hasilnya adalah 68. Oke ya anak-anakku, sekian materi kita tentang operasi hitung bilangan pangkat dan akar. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan akhirnya bisa mengerjakan soal dengan tepat dan benar. Terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.